Oke, sekarang gua kebetulan banget nih, udah sama Om Nano nih, ya, pemilik dari Nano Komputer ya Om ya? Ya, kebetulan. Sorry nih Om baru main kesini, biasanya gua jajan online terus jajannya. Iya, sering di Nano kelihatan nih. kok, namanya kirimnya ke alamat yang sama itu kan. Iya, dan kebetulan Om Nano mau nih diajak ngobrol-ngobrol sama gua gitu. Jadi sembari nunggu PC gua dirakit hasil jajanannya, kita ngobrol-ngobrol dulu nih Om ya. Boleh, silakan. Om, ini kan kondisi sekarang stok lagi lumayan sulit nih Om ya. Betul. Banyak juga nih dari gamer-gamer, editor-editor pada ngeluhin nih, terutama VGA card gitu. Nah, dari perspektif toko sendiri nih, Nano Komputer juga kan bisa dibilang yang jualannya lumayan banyak lah ya. Lagi di online gitu, di offline juga. Ya, selamat sore ya. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu Om. Sebenarnya ada apa sih ini? Ya mungkin kalau penonton sih udah pada tahu lah ya, kalau stoknya tuh larinya diborong siapa. Tapi kalau dari perspektif toko gimana sih gitu? Karena kan banyak yang mempertanyakan ke gua nih Om. Tapi kan gua posisinya cuma media ya, gitu. Bisa dibilang media, bisa dibilang KOL juga gitu. Yang gua nggak tahu kondisi orang jualan tuh gimana, karena kan gua sendiri bukan toko. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang banyak itu nggak banyak ya. Karena semenjak sekitar akhir Januari ke sini itu jumlah VGA itu menurun drastis dibandingkan tahun lalu lah ya. Itu dan yang mulai langka itu yang 6 GB ke atas itu sudah pasti ya. Karena akan bersinggungan sama yang akan dipakai mining juga, pakai oleh para miner itu. Itu pertama, dan kemudian adalah jumlah VGA ini nggak sebanding dengan part-part yang lainnya. Iya. Jadi ada mungkin beberapa distributor yang banding dengan ini, dan itu sebenarnya nggak masalah karena kita sebagai dealer juga akan menjual paket yang sama gitu ke user. Dengan harapan itu bisa langsung dipakai sama gamer, kemudian content creator dan lainnya yang penting bukan miner lah, seperti itu. Ya, mungkin ada beberapa yang bilang bisa nggak kalau partnya kita rubah dengan ini. Kita juga akan cek apakah part ini bisa kita jual terpisah atau tidak. Kalau bisa, sekiranya bisa kita jual terpisah, itu bisa kita custom spesifikasinya. Bila tidak, ya dengan sangat terpaksa kita harus jual yang seperti itu. Jadi jauh sekali dibandingkan tahun lalu ya. Jumlah VGA yang beredar di pasar sekarang jauh. Kendalanya tapi dari toko sendiri ada nggak sih untuk pengambilan VGA card ini gitu pas saat membelinya dari distributor atau dari mananya? Gue kurang ngerti nih Om. Memang dari distributor juga jatahnya nggak banyak. Dari distributor berarti dari luarnya pun pas impornya pun juga jatahnya nggak banyak. Jatahnya nggak banyak, dan biasanya kalau dulu kita yang orderkan ke distributor, kita butuh tipe ini sekian, tipe ini sekian, tipe ini sekian. Kalau sekarang kebalik, kita sebagai dealer lebih banyak nunggu ya. Oh, ada alokasi ini, mau atau enggak gitu. Dijatahin jadi toko-toko ini. Mau nggak nih stoknya adanya segini doang gitu. Betul. Dan, ya. Nah, soal kenaikan harganya sendiri, kenaikan apakah harganya dari memang distributornya juga naik? Dari distributornya juga memang naik itu, dan tidak terjadi di VGA saja ya. Mulai dari VGA itu pasti semua lini ya, mulai dari 1030 sampai 3090 itu naik, dan all brand pertama naik. Kemudian VGA sudah, kemudian memori juga naik, signifikan juga memori naik. SSD itu cenderung naik, apalagi yang SATA, jadi naik semua. Jadi memang dari vendornya sudah naik, dan itu kita bikin rakitan, kita bikin paket bundling, cuman dengan harga SRP yang ditetapkan oleh distributor. Sama kayak tadi gua rakit lah. Tadi kan gua rakit juga sebenarnya itu paketan bundling. Tapi kalau misalkan ada beberapa part yang mau diganti, itu masih bisa ya, di Nano. Masih bisa kita ganti-ganti ya. Ada beberapa spesifikasi yang mungkin bisa diganti, ada yang tidak, yang seperti saya bilang tadi. Jadi misalnya ada paket dari distributor ABCDE nih. Misalnya, oh yang A-nya bisa kita jual secara terpisah nih. Iya. Itu bisa kita copotin dan kita kasih user, oh ganti tipe apa, itu bisa kita kasih. Cuman misalnya yang part IE-nya nih, ini kita agak susah jualnya. Jadi mau nggak mau itu tetap harus ada. Tetap harus dibundling. Betul. Jadi misalkan ada persyaratan, kalau VGA card-nya pakai tipe ini gitu. Nah nanti misalkan ada motherboard, ini motherboardnya nggak boleh diganti gitu. Kalau bundlingnya sama motherboard ini gitu. Ada yang kayak gitu juga. Ada juga. Tapi ada juga yang tetap masih bisa diganti, masih tetap bisa diputar-putar. diputar-putar. Betul. Oke.
Terus ada kesulitan lagi nggak sih Om pas lagi zaman-zaman kayak gini Om? Kesulitannya ya Kesulitan dari sisi toko ya, biar yang nonton juga maksudnya nggak cuma mikir oh ini mungkin gara-gara toko nimbun apa segala macam gitu. Gue pengen tahu aja sih sebenarnya dari sisi toko lagi dalam kondisi kayak gini tuh ada kesulitan apa enggak, atau malah makin laris manis Tanjung Kimpul nih? Kalau dari omset ya pasti turun lah ya, karena kan untuk DIY PC kan satu kesatuan bro. Nah, di mana salah satu hilang itu akan berpengaruh ke komponen lainnya. Jadi yang jumlah yang pengguna yang mau merakit itu kan turunnya, dropnya jauh tuh. Berasanya di situ. Berarti yang ngeborong buat mining ini belinya kemana? Kalau bukan ke lulu ini? Saya juga kurang tahu itu Om di mana. Jadi kalau ada yang bilang, oh Nano jual buat ke miner, ya nanti bisa dicek lah. Yang jual VGA dalam jumlah banyak itu ke siapa. Kalau ada buktinya nanti coba kita lihat bareng-bareng. Tapi sejauh ini sih enggak. Karena gue juga mikirnya gitu sih Om. Hitungan masuk VGA itu dikit banget ya, kayak 30-70 mungkin sekali masuk 3 gitu kan. Dan oke, misalnya kita jual 3, berarti part lainnya kita nggak bisa jual dong. Iya. Kendalanya di situ. Jadi gue juga mikirnya gitu sih Om. Ini kan kalau misalkan lu misalkan punya stok banyak VGA card terus lu jual ke miner, lu kan jual pakai harga yang biasa ya. Kalau misalkan lu bisa jual harga yang lebih tinggi ke user dan bisa laku lebih banyak kan memang lebih nguntungin toko gitu. Jadi kayaknya ngejual ke miner nggak mungkin deh toko ya. Beban mental sebenarnya kita mau naikin sampai segitunya, kita beban mental juga. Jadi ya sebisa mungkin lah kita jual tetap SRP, cuman kita minta bantuan, kita punya barang, kita jual SRP, cuman tolong bantu dengan part-part lainnya. Jadi ada pergerakan lah. Ada pergerakan dari semua komponen gitu ya. Betul. Gitu. Karena memang sih ini akan sedikit memberatkan untuk orang yang pengen upgrade doang ya Om ya. Mau nggak mau tapi. Iya, mau nggak mau ya. Mungkin gitu. Solusi dari kita mungkin agak kejam ya. Saya butuh VGA-nya aja, cuman dari untuk saat ini kita sebagai dealer agak berat. Karena begitu VGA-nya diambil, part lainnya mau kita apain? Iya, itu dia. Itu dia yang jadi mau nggak mau memang dengan kondisi saat ini untuk orang yang lagi pengen upgrade memang agak terbebani gitu. Betul. Tapi untuk orang yang lagi pengen rakit full PC, satu PC, kayaknya rasanya nggak terlalu beban sih ya, karena dengan bundling satu PC kayak begini, harganya tetap SRP juga kok ya di Nano. Tetap SRP ya? Betul. Kita coba jaga SRP tetap segitu lah. Karena begitu kita jual SRP itu pengaruhnya nanti besar. Kalau dari toko sendiri, lu bisa prediksi nggak sih ini sampai kapan? Lama ini sih sepertinya, bisa lebih dari kuartal kedua mungkin, bisa sampai setahun kayak waktu 2017 ya kan. Ini kan ada kemungkinan, ini kan ibaratnya fase kedua nih. Betul, ada dari tahun 2017 lalu. Paling cepat itu mungkin Juni ya, paling cepat itu Juli ya, berarti Juni kita setengah tahun kayak begini ya. Apalagi kondisi sekarang Bitcoin udah mau nyentuh 1M ya. Nanti patokannya tinggal lihat aja nilai ETH-nya. Nilai ETH-nya itu iya, karena di Ethereum sih ya. Terus nanti yang paling gampang itu nanti ada website yang kita bisa kalkulasi ya kalau nggak salah ya. Dengan VGA ini bisa menghasilkan berapa profitnya per hari. Oh ya, ada kalkulatornya ada. Ya, ada kalkulator mining begitu. Nanti tinggal dicek aja, misalnya sudah di bawah $2 atau di bawah $1 sih harusnya sudah pelan-pelan akan membaik. Tapi kalau masih di atas $2 kayaknya agak berat. Kira-kira ada solusi lain kah nanti ke depannya, rencana mungkin dari Nano dulu gitu, rencana ke depannya untuk paling nggak menghambat miner-miner ini di luar bundling? Ada plan lain kah untuk memberikan solusi yang konkret gitu untuk gamer-gamer, untuk content creator, editor, karena yang butuh GPU, yang butuh VGA card bukan cuma gamer kan, biarpun yang banyak teriak memang para gamer-gamer ini sih. Saat ini nggak punya solusi lain loh. Nggak solusi lain ya. Toko pun sebenarnya kebingungan ya untuk mengimbangi ini semua ya. Betul. Nah, banyak datang, Mas saya mau rakit dengan spek begini. Kebetulan tipe VGA yang dia cari itu nggak ada. Sudah bisa dipastikan itu nggak jadi rakit. Nggak jadi rakit tuh ya, padahal dia rencananya tadinya mungkin mau beli CPU-nya high end juga, mau beli motherboard-nya high end juga. Gara-gara satu nih VGA card-nya nggak ada di toko ini, jadi hilang tuh puluhan juta ya. Dan ya itu yang seperti saya bilang tadi, ini adalah bisnis komputer ini DIY.
Jadi salah satu nggak ada itu akan berpengaruh. Iya, berpengaruh sih. Ya, kalau kita lihat jumlah stoknya itu antara jumlah kita ambil yang paling dekat motherboard ya Iya. misalnya. Motherboard dengan VGA itu jumlahnya bisa 1:10 mungkin. Motherboardnya 1, Sorry, motherboardnya 10, VGA 1. Iya. Dan sebenarnya bukan cuman VGA doang sih sebenarnya yang shortage itu, kayak prosesor juga cenderung on off ya. Iya. Cenderung on off. Dan stok motherboardnya ini tetap numpuk nih di Nano. Tapi prosesornya juga Prosesornya on off. hilang ada nih. Betul. Kayak varian-varian i3 gitu. Di varian i3 itu kan orang paling seneng dipakai di H10, H410. Bukan paling seneng ya, mungkin paling pas ya. Begitu i3-nya on off, udah. H410 juga on off. Nasibnya juga sama. Hasilnya begitu juga ya. Kayak gua ini kan gua habis rakit pakai 10.100 polos sama H410 kan. Betul. Itu juga sekarang sebenarnya udah lumayan rare ya. Gitu untuk i3 baik yang onboard VGA ataupun yang non onboard itu tetap sama susahnya. Untuk spek ini kan harusnya dan bisa biasanya pakai juga yang orang FM. yang beli macam Core i3 atau Pentium Gold kan nggak kepingin pakai motherboard yang high end ya Om ya. Iya. Paling mentok kalau i3 Ya, itu B460 lah. B460. Hampir nggak ada kayaknya yang pakai Z series itu, hampir nggak ada. Untuk posisi kayak Athlon Gold sendiri juga itu sekarang susah juga. Athlon sama. Berarti prosesor pun bahkan dari low end sampai high end berarti sulit. On off sebenarnya. Nah, oke lah. Ya. Kalau gitu Om, buat penutup nih Om. Siap. Kira-kira Nano Komputer nih mau ada sesuatu apalagi nih, baik itu di online ataupun di Mangga 2 ini. Ada rencana mau expand kah atau mau ikut turun lantai kayak yang lain kah? Belum. Jadi kalau kita lihat ya Mangga 2 ya, mungkin dari pengunjung offline-nya kan sudah tidak begitu banyak ya. Iya. Jadi saya berusaha buat memperbaiki di online-nya. Jadi kayak Topet. Kayak di Topet itu saya coba jaga stok yang ada di Topet adalah stok real yang saya punya di gudang. Iya, jadi orang yang setiap mengunjungi Tokped-nya Nano itu memang stok yang ada gitu ya. Iya. Nggak perlu ditanya dulu, tinggal order langsung. Betul. Mungkin saya tidak bisa bilang itu 100% ya, cuman 99% saya jamin. Karena 1% itu agak susah, karena kayak gini nih, ada beberapa kan, walaupun nggak banyak angkanya. Ada beberapa keluar offline, kita lupa potong stoknya nih. Atau pas kita potong orang sudah order. Jadi nggak valid, paling nggak begitu-begitu. Tapi itu tetap coba kita perbaiki seperti apa. Oke, thank you ya Om ya udah mau diajak ngobrol-ngobrol nih. Tadi kayaknya lagi di gudang nih, lagi di bawah. Jadi harus naik nih ke lantai 5. Nggak masalah Om, santai Om. Oke, segitulah obrolan gua. PC gua juga kayaknya udah selesai dirakit. Nanti kita lihat hasil rakitannya gimana setelah di studio ya. Om Nano sekali lagi thank you ya. Sip, makasih Om. Oke, gue Suki dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat datang di Nano Komputer. Gua pengen jajan di bawah 10 juta yang murah-murah. Satu PC, nggak pakai monitor, ada bundling atau apa nggak di Nano? Kayaknya 2021 rakit PC mau di bawah 10 juta mepet, tapi speknya yang tinggi-tinggi banget tuh susah. Cuman VGA ya hanya beberapa sih Om. Kalau yang seri-seri ininya muter aja nggak apa-apa Om. Kalau mau lihat tuh isinya seri segini sampai sana itu ngobrol semua Om. Ini pokoknya gudangnya Nano ya, semua Note 2. Ini VGA cardnya 1660 Super, cuma 4 biji. Ini yang Zotac nih, yang Asus. Ini 3060 tapi cuma satu ya, sama 3090 satu doang. Ini Gigabyte juga cuma satu gitu ya berarti.
masing-masing brand.